Apa yang saya uraikan, apa yang saya buka, apa yang saya baca tentang weton, tentang hari kelahiran, ini berdasarkan pemahaman secara pribadi yang memang ya sifatnya untuk kehidupan pribadi. Maksudnya kehidupan secara duniawi, secara jasmani, ya, secara fisik, karena hubungannya dengan hari lahir. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan meramal sesuatu yang gaib. Tidak. Kalau kita bicara rezeki itu urusannya Gusti Allah, itu benar, ya. Ya semua sudah, ya, semua unsur kehidupan kita ini apa kata Yang Maha Kuasa. Akan tetapi kembali lagi di dalam berproses itu terserah kita sebagai manusianya. Makanya disesuaikan. Apa yang kita baca tentang hari kelahiran atau hari weton itu tujuannya adalah untuk menyesuaikan, untuk kita berhati-hati. Jadi apa yang sudah baik kita lanjutkan, dan apa yang kurang baik di dalam kepribadian kita sesuai dengan wetonnya masing-masing, ya tentunya menjadi bahan koreksi untuk kita bisa kontrol. Dulur-dulur Sinaurip, kalau tadi saya sudah mengupas ya tentang hari lahir Selasa Pon, ya, atau weton Selasa Pon. Sekarang saya ingin mengupas tentang hari lahir Minggu Pahing, ya. Jadi untuk dulur-dulur Sinaurip yang hari lahirnya Minggu Pahing atau wetonnya Minggu Pahing, silahkan ditonton video ini dari awal sampai akhir, ya, sampai habis. Nah, tentunya tujuan kita, ya, membaca satu persatu hari lahir atau weton kita itu bukan untuk kita apa ya istilahnya membongkar sifat-sifat atau karakter secara pribadi saja, tidak. Akan tetapi lebih ke ayo kita ambil hikmahnya, ayo kita ambil pelajarannya dari apa yang kita sampaikan ini. Kalau memang oh iya ini benar sesuai dengan karakter saya, sesuai dengan pribadi saya, ya tentunya kalau yang sudah bagus ya dikembangkan lagi kebagusannya. Akan tetapi kalau ada kelemahan atau nilai-nilai yang kurang bagus atau negatif, ya setidaknya bisa kita kontrol. Jadi kalau istilahnya oh sudah bisa dibaca nih karakternya pemarah misalkan, ya karena kita menyadari oh iya karakterku ini pemarah, dari situ kita berusaha untuk kontrol supaya kita tidak mudah sekali untuk marah-marah gitu, ya. Jadi intinya yang negatif dikontrol, ya, kalau dibuang nggak bisa karena ini sudah berhubungan dengan kepribadian kita, ya, hari lahir ini weton, jadi tidak bisa dirubah. Akan tetapi bisa kita kontrol biar nggak berlebihan gitu aja, ya, nggak terlalu. Nah, kita bisa berhati-hatilah, intinya begitu. Nah, untuk Minggu Pahing, ya, untuk Minggu Pahing ini dulur-dulur, untuk yang lahirnya Minggu Pahing. Minggu Pahing ini kalau kita bicara tentang karakter pribadi, ya, orangnya ini kaku, orangnya ini atos atau keras, ya boleh dibilang keras kepala lah. Kalau bahasanya anak-anak sekarang itu mungkin egois. Jadi lebih begini. Apa sing di karepno, ya iku sing dilakoni. Istilahnya nggawe karep dewi. Sak penake dewi, sak karepe dewi. Kalau dia sudah oh aku harus begini, ya udah dilakukan itu. Kalau kita bicara pertimbangannya itu hampir tidak ada, ya, karena itu tadi, karena kaku orangnya, wataknya itu keras. Wataknya itu keras. Itu weton Minggu Pahing. Nah, kalau bicara tentang kelebihannya adalah orang yang lahir di Minggu Pahing ini apa ya istilahnya, orangnya itu perhitungan.
kalau bahasa saya perhitungan itu bukan pelit ya, tapi lebih ke sebelum melakukan apapun itu pertimbangannya matang banget, terutama yang berhubungan dengan materi, yang berhubungan dengan finansial atau segala sesuatu yang kita punyai ketika kita mau memberikan ke orang lain atau kita mau beli sesuatu, itu betul-betul diperhitungkan dengan matang gitu. Jadi perhitungannya benar-benar ini, orangnya benar-benar apa ya istilahnya, primpen, gemi, hemat lah intinya, hemat. Ya tentunya ini kan bagus juga ya, asalkan perhitungannya nggak berlebihan, ojo sampai atau jangan sampai nanti sesuatu yang memang urgent, yang memang harus dibeli karena kita butuhkan, tetapi karena saking perhitungannya ini tadi jadi nggak dibeli. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu dikontrol atau dihati-hati. Jadi tetap mana yang prioritas itu harus didulukan, mana yang nggak prioritas ya ditunda dulu. Tapi sekali lagi, kelebihan daripada weton Minggu Pahing ini orangnya gemi, hemat. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang ringkih roko atau kelemahan badan fisik ini ya, kelemahan badan fisik ini, orang yang lahir di hari Minggu Pahing itu boleh dibilang yang lemah itu di bagian kepala. Jadi kepala ini mudah sekali pusing. Intinya apa ya? Kalau bicara yang mudah sakit itu kepalanya, kepala dan juga bahu ini mudah sekali mungkin terasa gampang apa ya istilahnya, gampang capek lah, gampang sakit kepala sama bahu. Itu kalau tentang kelemahan fisik. Kalau bicara tentang elemennya, elemen atau unsur, elemennya adalah elemen api ya, elemen api. Nah, kalau kita bicara tentang elemen api dan kita sambungkan dengan lebih cocok ya untuk memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi di bidang pekerjaan ataupun usaha, itu berhubungan erat dengan makanan sebetulnya, kuliner ya, usaha kuliner. Nggak harus buka warung makan, intinya segala sesuatu makanan yang dijual itu yang harus melalui proses pengapian atau dimasak. Nah, intinya kuliner yang membutuhkan proses pengapian, yang dimasak, memang harus dimasak dulu. Intinya jual makanan yang harus melalui proses pengolahan menggunakan api. Nah, itu kalau kita bicara modal, mungkin modal sedikit tapi berproses, itu ditekuni, dilakukan dengan benar, nanti pasti akan berkembang, bahkan pasti berhasil. Ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang hoki berdasarkan hari lahir atau weton, ini kalau kita mau menekuninya dengan benar, pasti jadi, dibandingkan dengan yang tidak sesuai dengan hari lahir kita atau hari weton kita. Jadi kalau sesuai dengan hari lahir, itu boleh dibilang tingkat keberhasilannya jauh lebih besar dibandingkan dengan ketidakberhasilannya. Tapi kalau di bidang yang lain yang tidak sesuai dengan hari kelahiran kita, istilah hokine, tidak sesuai dengan weton kita, ya kalau kita bicara berproses bisa lambat, bahkan bisa hancur atau tidak sukses atau tidak berhasil. Jadi sekali lagi kalau untuk kelahiran Minggu Pahing ini sebetulnya lebih cocok bekerja atau berwirausaha ya, itu di bidang makanan yang melalui proses pengolahan ini tadi. Bisa makanan cepat saji ya, intinya makanan lah itu. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang warna ya, warna apa yang bisa bikin hoki atau warna apa sih yang disukai oleh weton Minggu Pahing, itu adalah warna merah. Jadi Minggu Pahing ini
hokinya itu ada di warna merah. Kalau bicara tentang warung, tempat usaha, itu harus ada unsur warna merahnya. Nggak harus semua merah, ya lebih bagus, tapi ya menyesuaikan ya, tidak harus semuanya, akan tetapi di bagian-bagian yang memang bisa dilihat oleh orang ini, yang mudah sekali dipandang oleh orang lain, itu dikasih unsur warna merah. Jadi dengan menggunakan warna merah, itu auranya atau karismanya akan jauh keluar, akan tampak aura positif ya tentunya. Jadi itu kalau untuk di Minggu Pahing, dulur-dulur, sekali lagi apa yang saya uraikan, apa yang saya buka, apa yang saya baca tentang weton, tentang hari kelahiran, ini berdasarkan pemahaman secara pribadi yang memang ya sifatnya untuk kehidupan pribadi. Maksudnya kehidupan secara duniawi, secara jasmani, ya, secara fisik, karena hubungannya dengan hari lahir. Nah, kembali kepada kepercayaan kita, ya, kepercayaan kita. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan meramal sesuatu yang gaib, tidak. Kalau kita bicara rezeki itu urusannya Gusti Allah, itu benar ya. Ya semua sudah ya, semua unsur kehidupan kita ini apa kata Yang Maha Kuasa. Akan tetapi kembali lagi di dalam berproses itu terserah kita sebagai manusianya. Makanya disesuaikan. Kalau jenengan mau pergi ke suatu tempat, terus jenengan tidak paham ya, akhirnya jenengan tidak tahu harus naik kendaraan apa ke sana, dan ternyata jalannya itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Bisanya harus kendaraan roda 2, dan itu pun harus misalkan harus motor trail. Ya akhirnya kan jadi lambat, jadi susah, bahkan bisa gagal kita lewat sana, tidak bisa sampai di tujuan. Nah, bicara tentang apa yang kita baca tentang hari kelahiran atau hari weton, itu tujuannya adalah untuk menyesuaikan, untuk kita berhati-hati. Jadi apa yang sudah baik kita lanjutkan, dan apa yang kurang baik di dalam kepribadian kita sesuai dengan wetonnya masing-masing, ya tentunya menjadi bahan koreksi untuk kita bisa kontrol. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan untuk dulur-dulur yang lain, monggo, saya masih ingin membongkar terus tentang hari lahir atau weton. Silahkan request. Nah, untuk yang hari lahirnya atau hari wetonnya ingin kita baca, supaya tahu misalkan, oh saya cocoknya usaha apa ya. Nah, monggo silahkan diisi di kolom komentar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tujuan kita adalah untuk sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.